kapan Lailatul Qadar itu tiba? Ini pertanyaan. Nah, kemudian dijawab an Ibnu Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar. Anna rijalan min ashabin Nabi, sesungguhnya banyak orang-orang dari sahabat Nabi diperlihatkan dalam mimpi oleh Allah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar fil manami, dalam mimpi. Jadi beberapa sahabat Nabi itu bermimpi menemui Lailatul Qadar fi sab'il awakhiri, di 7 hari yang terakhir. Di 7 hari yang terakhir. Kalau Ramadan itu 30 hari, ya Anda ambil 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, ya dari 24. 7 hari akhir, Sabil awakhir. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ara ru'yakum qad tawadhu'at, aku melihat mimpimu hampir bareng sama-sama. Ini mimpi 10 akhir, 7 hari akhir. Ini mimpi 7 hari akhir. Ini mimpi 7 hari akhir. Bukan tanggal 27 ya, ini 7 hari akhir. Maksudnya ada yang bermimpi ketemu tanggal 24, ada yang ketemu tanggal 25, ada mimpi ketemu tanggal 26, ada mimpi. Jadi sahabat Nabi ini ngadu ke Nabi, kok diperhatikan oleh Nabi, kok rata-rata adalah di 7 hari yang terakhir, gitu loh maksudnya. Jadi si fulan, ya Rasulullah, aku bermimpi ketemu Lailatul Qadar tanggal 25. Satu lagi, aku mimpi ketemu Lailatul Qadar tanggal 27, 26. Kemudian diperhatikan Nabi bahasanya rata-rata mimpi ini bersepakat adalah di tanggal di 7 hari akhir. Kalau 29 ya dihitung dari 29, 28, 28, 7, itu hari 7 hari akhir. Jadi berbeda-beda, bukan tanggal 27 sepakat, bukan, rata-rata di hari itu antara tanggal 24 sampai tanggal 30 itu loh. Ini ada mimpi ini, mimpi malam ini, mimpi malam ini. Maka kemudian setelah itu Nabi, faman kana mutaharriha, barang siapa yang ingin mencari ngepasi Lailatul Qadar tersebut, muhabbu tahari itu ngepaskan ibadahnya, maksudnya pengen bertemu Lailatul Qadar, falyataharraha, maka hendaknya berusaha untuk di 7 hari akhir tadi, fi sab'il awakhiri, di 7 hari akhir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 7 hari akhir. Jadi 7 hari akhir giatlah beribadah. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi itu yujawir itu mujawarah. Makna lain daripada iktikaf, tinggal di masjid. Jiwari Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram ya. Tapi ini maknanya yujawiru, ada tinggal masjid, maksudnya iktikaf. Nabi itu iktikaf fil ashril awakhiri, di 10 akhir min Ramadan, bulan Ramadan. Ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, justru ada tambahannya. Kalau hadis sebelumnya adalah 7 hari, kalau sekarang ditambah 3 menjadi 10 hari. Kalau ini 7 akhir menjadi 10 hari akhir. Makanya kenapa kita tidak ngambil 7 ya? Kalau sudah ngambil 7 tak tahu aja di sebelumnya, maka kita ngambil mulai dari tanggal 20. Wa yaqulu taharrau, berusahalah kalian. Taharrau, berusahalah kalian Lailatul Qadar, untuk mendapatkan Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, taharru Lailatul Qadri, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir fi Ramadan. Nah, ini semakin mengerucut. Carilah Lailatul Qadar itu di hari ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Artinya kamu punya waktu berapa hari sih untuk serius ibadah? 10 hari ya Rasulullah dalam bulan Ramadan. Kalau memang kamu 10 hari bulan Ramadan, ambil 10 hari terakhir, karena kebanyakan Lailatul Qadar situ ya 10,
Ya, saya ada waktu kosong cuma seminggu ya Rasulullah. Ibaratnya begitu. Kalau seminggu ambil 7 hari akhir. Ya, sekali 2 kali ya Rasulullah. Ya kalau begitu ambil yang ganjil deh biar dapat. Cuma waktunya cuma 2 tok. Misalnya dapat jatah dari mana untuk bisa itikaf hanya 2 tok, ambil kan ganjil, milih yang ganjil. Semoga kamu dapat di hari ganjil itu. Ini. Nah, maksudnya semakin mengerucut. Dari 10 itu ambil yang ganjil. Bukan pastikan ganjil itu, bukan. Makanya tetap hari yang lain tetap diharap. Sehingga jangan sampai kebiasaan kita hanya ambil ganjil atau Allah genap seolah-olah nggak mungkin datang Lailatul Qadar. Mungkin datang Lailatul Qadar di hari genap ya. Wa anha dari Sayyidah Aisyah juga 1-2 hadis lagi. Radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah, karena Rasulullah ada baginda Nabi itu idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadhan, kalau beliau itu masuk 10 akhir bulan Ramadan, ahyal laila, menghidupkan malamnya, meningkatkan ibadahnya. Tarawih sudah biasa, ibadah biasa, cuman kalau sudah 10 akhir Ramadan ada tambahan ibadahnya. Wa aygadu ahlah, membangunkan keluarganya. Wa jadda, semakin giat ibadahnya. Wa syaddal mi'zar, menyingsingkan lengan baju. Maksudnya apa? Menyingsingkan lengan baju itu tanda kalau dia semakin semangat. Kalau ada orang mau kerja itu kan kalau masih ada baju mungkin gampang terganggu kan. Kalau sudah menyingsingkan, itu semakin serius ibadahnya Rasulullah kalau masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Wa anha, dan dari Siti Aisyah juga, semua banyak riwayat dari Siti Aisyah, karena saksi yang paling dekat Siti Aisyah yang melihat kebiasaan Nabi. Karena Nabi waktu melakukan itu tidak selalu di masjid tapi di rumah, yang menyaksikan Siti Aisyah. Karena Rasulullah, kata Siti Aisyah, ada baginda Nabi itu yajtahidu fi Ramadana, lebih giat melakukan buat ibadah di bulan Ramadan, la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti di hari-hari yang secara umum. Kalau sudah masuk Ramadan Nabi semakin giat, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Waktu Al-Qadar, ya, waktu malam Al-Qadar. Jadi kalau kita sudah sebutkan Lailatul Qadar, kita bisa tutup kalimat malamnya, karena Lailah itu sudah berarti malam, ya, malam istimewa. Ya, waktu Lailatul Qadar karena isyaratnya lail, malam, dan istimewa pakai tak di situ. Malam itu dibatasi dari mulai ba'da isya. Ya, jadi kalau di Indonesia sekarang misalnya ba'da isya 7:30 lah, dengan sunnahnya taruhlah misalnya jam 8 ya. Itu terbentang luas sampai ke menjelang fajar. Ya, kalau bahasa Al-Qur'annya langsung di surah Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Lihat ujung ayatnya. Hiya itu menunjuk ke Lailah, ya, dhamirnya muannats. Hiya, ya, malam Al-Qadar itu hatta terbentang luas, matla'il fajr sampai menjelang fajar. Ya, hatta itu menunjuk kepada ujung sesuatu, ya, ujung sesuatu. Kalau ila ghayah sampai ke tujuannya, kalau hatta ya itu sampai ke batasnya. Ya, batas itu matla' tadi yang tadi saya sebutkan lewat Quran surah Al-Qadar. Kalau saya katakan begini misalnya, ana sausafir min Jakarta ila Eropa hatta Amerika. Saya akan pergi nih ya dari Jakarta ke Eropa sampai ke Amerika. Ya, artinya kan batasnya di Amerika kan? Ya, kalau saya katakan ila, misalnya ila itu sampai ke tempatnya, ke tujuannya. Ya, misalnya ke New York misalnya kan, sampai ke New Yorknya, itu menggunakan ila, pas tempatnya. Tapi kalau kita gunakan hatta, sampai di batasnya. Nah, apa batas dari fajar itu, matla'il fajar, itu ada yang menyebutkan sahar, waktu singkat menjelang fajar. Ya, sekitar 15 sampai 25 menitan lah sebelum fajar. Jadi kalau di Indonesia fajarnya sekarang jam 4 misalnya lewat 33, ya maka kurang lebih jam 4.15 lah ya. 4.15 itu sudah sahar. Ya, sahar. Jamaknya disebut ashar. Ya, ashar ini disebut oleh Al-Qur'an sebagai waktu terbaik untuk istighfar. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang mereka itu biasa istighfar di waktu sahar. Nah, orang yang biasa istighfar, minta ampunan kepada Allah di waktu sahar, itu nanti akan dikumpulkan dengan 4 golongan utama yang disebutkan di Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-17, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ya, as-sabirina orang-orang sabar, as-sadiqina orang-orang jujur, wal-munfiqina dan orang-orang yang sering infak. Ya, wal-qanitin sebelumnya orang-orang yang khusyuk dalam salat itu akan sesurga dengan orang-orang yang sering istighfar.
di waktu sahar. Jadi ada yang membatasi matla itu awal mula akan muncul fajar, jadi berakhirnya waktu sahar, ya, sahar 15 menit, 20 menit sebelum waktu tibanya fajar, ya. Kemudian dibentangkan ke belakang, lail, dari ba'da isya. Jadi sebetulnya luas. Ya, dari jam 8 ke atas lah, sampai terus kalau waktu Indonesia 4/4, itu luas. Tapi kalau Anda ingin mengambil esensi yang paling bagus, saat-saat mustajab, itu memang tengah malam. Ya, di atas jam 2, kan? Ada jam 1, jam 2, jam 3, itu yang mustajab, itu yang disebutkan di hadis Nabi, qudsi hadisnya. Dan golongan pertama yang menerima dari Nabi itu 30 orang, sahabat utama. Hampir semua sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu alaihim jami'an, itu meriwayatkan hadis ini. Ya, sampai-sampai ada kalimat yang sangat indah gitu. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta, aku akan kabulkan. Ya, siapa memohon, aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu yang dikejar. Karena itu Nabi SAW, para sahabat, radhiyallahu alaihim, orang-orang saleh zaman-zaman dulu sampai ke sekarang itu menghidupkan malamnya, khususnya untuk mengejar puncak-puncaknya. Ya, di puncaknya lagi dikejar. Jadi dari ba'da isya itu mereka terus baca Quran, ada yang sholat, nggak berhenti tuh rata-rata. Ada sebagian orang-orang, termasuk di masa sekarang, ya kita pada umumnya, itu mengejar puncaknya saja. Di umumnya kan ba'da isya, tarawih, istirahat kan, bangun lagi malamnya. Ya orang dulu itu banyak istirahat di siangnya, sehingga malamnya bisa hidup sampai dengan ke ujungnya. Jadi kalau kita katakan kembali ke Al-Quran, ditanya, Ustadz, kapan waktu Al-Qadar itu, malam Al-Qadar tepatnya, kembalikan pada keterangan Al-Quran, terbentang dari malam itu, ya ma ba'dal isya, dari setelah isya itu sampai ke menjelang fajar. Jadi kalau Anda ingin mendapat kesempatan luas dapat malam Al-Qadar, cara paling gampang adalah jangan tinggalkan malamnya. Ya, khususnya di 10 malam terakhir itu, usahakan tuh ada yang bangun aja. Ya, entah itu jam 10-nya, jam 12-nya, entah jam 1-nya, jam 2-nya, di sela-sela itu Anda usahakan ibadah. Ya, khususnya di ujung-ujung akhir itu. Dari fase jam 2 ke jam 3 ke jam 4 sesuai dengan waktu subuhnya masing-masing. Di dalam 10 malam terakhir usahakan di setiap waktu ini Anda bangun, Anda ibadah di situ, walaupun mungkin hanya 5 menit saja, 10 menit saja, ya, sebagai harapan mendapatkan satu di malam itu. Bahkan ada rumus dari ulama yang lebih dahsyat lagi. Kalau memang sama sekali ya kita nggak ingin ketinggalan dapat malam Al-Qadar, ingin dapat waktu itu, maka gampangnya setiap malam Ramadan dari awal pertama sampai terakhir jangan ketinggalan. Karena malam terakhir, 10 terakhir itu kan peluang besar. Tapi boleh jadi dia datang di awal Ramadan, pertengahan atau akhirnya. Karena itu bagi kita yang menyiapkan malam-malam terakhir, cara paling gampang kalau ingin dapat, jangan tinggalkan setiap malamnya, batas akhirnya setidaknya menjelang fajar, bisa 10 sampai 25 menit sebelum fajar. Tanda Al-Qadar yang tersebar dalam referensi hadis-hadis Nabi SAW, khususnya di hadis Muslim, itu tidak memberikan tanda di awal, tapi lebih kepada tanda di akhir. Ya. Tanda di awal yang saya maksudkan waktu menjelangnya, itu nggak ada yang spesifik. Nabi pernah bermimpi, sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi ditampakkan oleh Allah malam Al-Qadar. Ya. Terus keadaan setelahnya, Nabi sedang dalam keadaan salat, tahiyat, ketika salam, nampak lumpur, jadi di keningnya. Ya, lumpur ini nampak karena begini, di zaman Nabi itu kan masjidnya itu masih terbatas, alasnya masih tanah, kan? Kemudian tiang-tiangnya pelepah kurma, atapnya itu dari daun-daun kurma. Jadi kalau memang hujan ya hujan, bocor basah. Nah, poinnya ketika Nabi SAW bangun, itu oleh Allah dibuat gaib, dibuat lupa. Ya, waktunya kapan? Malam keberapakah? Apakah pertama, kedua, terakhir? Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lupa. Tapi tanda itu masih nampak. Saya kata Nabi SAW itu tampak di kening saya itu ada lumpur. Nah, yang paling menarik, ketika ada satu waktu keesokan harinya, ya, itu Nabi SAW sholat dengan sahabat subuh-subuh, begitu salam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam terlihatlah di kening Nabi itu ada lumpur. Maka sahabat baru menyadari, Allah, tadi malam Al-Qadar itu. Ya, tadi malam Al-Qadar, tadi malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, dari sini ada yang sebagian mengambil ya kesimpulan bahwa itu ditandai dengan hujan sebelumnya, kan? Tandai dengan apa? Tapi sesungguhnya nggak ada narasi seperti itu. Ya, narasi-narasi yang disampaikan tanda kebanyakan setelahnya. Ya, bisa ada hujan, bisa cuaca cerah, bisa jadi karena mungkin peristiwa spesifik pada zaman Nabi saja pada saat itu keadaannya mungkin hujan, ya. Boleh jadi di masa-masa yang berbeda mungkin tidak hujan. Ya, mungkin keadaannya
nyaman, tenang. Nah, hanya ada digambarkan bahwa malam Paskah itu oleh Al-Quran disebutkan kalimatnya salam, tenang, damai. Nah, ini, jadi ada feel ya yang diberikan ke dalam perasaan kita. Jadi kata Allah tuh, feeling kita di hati tuh malam ini kok beda ya. Salamun. Lihat di surah Al-Qadar di ujung ayatnya. Salamun ya hatta matla il fajr. Salamun, malam itu begitu tenang, damai. Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kemudian nggak terlalu mendung, nggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan tuh sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allahu akbar. Ya, ruh itu kan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya selesai ketika Nabi wafat untuk memberikan wahyu. Tapi hanya satu kali dalam setahun turun ya dalam malam Al-Qadar. Tugasnya selesai, hanya setahun sekali turun di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malaikat saking dahsyatnya malam Al-Qadar, semua malaikat turun. Termasuk Jibril. Ya, malaikat itu jamak dari kata malakun. Kalau malakun satu, ya mahadza basyara, ya in hadza illa malakun karim. Kata orang-orang sosialita yang kumpul di masa Nabi Yusuf, yang ini sih bukan manusia, ini malaikat yang nyamar jadi manusia. Satu orang malakun. Kalau banyak itu malaikat. Jadi saking padatnya bumi, itu malaikat turun. Saya punya bejana nih, ini kan kalau ini pot ya. Kalau ini saya kosongkan, teman-teman. Saya isi 1-2 kelereng. Saya goyang-goyang gini bunyi kan? Kan? Tapi kalau saya isi penuh kelerengnya, semua sini. Saya goyang-goyang ini diam kan? Gak ada suara. Nah, ini yang diisyaratkan oleh para ulama, saking turunnya banyak malaikat, padat keadaan bumi, sampai-sampai keadaan alam itu begitu tenang. Waskur qaumanu wa qaumanuhin fatammarnahum tadbira wa qaumanuhin waskur lan ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzab sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusul ing rusul bitaklibi sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh ing dalam kaum fakanahu mongko kaya kestine Nuh iku rusulun bira-bira rusul. Jadi Nabi Nuh itu latihan ngiyai itu 950 tahun gitu. Mulane kena ngiyai 20 tahun ra ono percaya ku enteng. Nabi Nuh itu dadi nabi 950 tahun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku mau untuk umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah mun kathah niku pun. Ada mun kathah niku. Oh cara selisih mun apa kathah. Cara mek badhe mun apa kathah. Wong syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku 1700 tahun. Dadine Nabi 950 tahun. Nah, Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mulane nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh rak ganjarane wae. Umurku mok 63. Nah, mulane kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid ning Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten dawae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikek Lailatul Qadar sing padha karo pinten 83 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun. 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cah sakniki kan kaya ruhin cah sakniki poso umur pinten tahun? Rata-rata sing wong biasa sakniki. 8. 10. Gak sing wong awam maksud. 8 nggih. 8 tahun. Nah umure swidak berarti poso ping pira? Swidak dikurangi 8
52 tahun, 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake ngono. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae. Poso mulai 8 tahun. Nah umure swidak ra 83 tahun ping 50 pinten? Wah, iku sing nglangkai Nabi Nuh ya. Wis nyelip jare kan wis nyelip. Ya mulane umat Kanjeng Nabi sampeyan swargane tetep dhuwur. Mergo nantok Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk, kok anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ora ihtisaban tok Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Dadi angger sego iku ya wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki menane wong kadang kok lha apa golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate, tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat, nek tepak ya roh nek ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lha ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Lha iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya contoh ora roh kan? Aneh-aneh, kula mboten nate lho. Kula sering takok itu. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Ah levelku ora takok ngono iku. Amatir ya bener. Lu ngalamate kliwat lho nggih, ning hadis ku alamate kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Ya tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin salim ya dianggap untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud ora usah witir, wong isya jamaah wis padha karo iku. Ora usah terus salat kuwakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin ghufrane pangeran. Ana maksa salate wae, nek ora akeh ora ditampa pangeran. Dadi ki pangeran koyo polisi. Kakean aturan, kakean peraturan. Pangeran ora ngono iku. Paham gitu? Terus Lailatul Qadar keyakinan ulama angger wong poso. Terus dene ora fasik. Jamaah Isya. Ini juga bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.